Ridwan. Sehat. Bang, ku dengar-dengar abang katanya sudah murtad dari Islam. Kata siapa? Oh, masih Islam. Ku pikir udah murtad. Kalau nggak sholat itu gimana? Barang siapa yang meninggalkan sholat satu kali, maka dia akan dibakar di neraka 70 tahun. Betul? Betul nggak? Ya betul. Iya. Bayangkan sudah berapa kali Anda meninggalkan sholat? Kali 70. Ayo kamu, habis kah? Habis. Tapi tenang bang, tenang. Katanya kunci surga itu hanya menyebutkan 2 kalimat syahadat saja. Itu kunci surga. Mau Anda sholat, mau Anda zina, mau Anda curi, tetap surga itu nanti. Kok mudah sekali dapat surga? Lah, memang itu ajaran Nabi. Mau saya tunjukkan dalilnya? Mau saya tunjukkan dalilnya? Iya ya. Baik, saya tunjukkan dalilnya. Makanya di dalam agama Anda itu bang, tidak penting Anda itu ini segala. Yang penting ucap syahadat aja, surga. Saya tunjukkan ya dalilnya ya. Saya tidak bohong bang. Saya kalau ngomong itu selalu adalah dalilnya. Yang benci kepada saya itu adalah cuman orang-orang yang dia itu tidak bisa membantah omongan saya. Ya. Perhatikan. Kita ulang-ulang yang sudah terjadi nih ya. Saya balikan ya kamera saya ya. Saya balikan kamera saya. Tolong dengarkan ini. Man qala la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah dakhala al-jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah dakhala al-jannah. Semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Nabi yang mengatakan, datang sahabat bertanya, wa in zana, wa in saraq, bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Kata Nabi, wa in zana, wa in saraq, dia berzina, dia mencuri, tetap masuk surga. Berzina, mencuri, masuk surga. Dengar nggak tadi? Kedengaran nggak? Kedengaran? Ya. Man qala. Kalau kita terjemahkan, siapa yang berucap, siapa yang berkata. Man qala, siapa yang mengucapkan tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah, maka orang tersebut masuk surga. Kaget sahabat. Astagfirullahaladzim. Ya Rasulullah, bagaimana kalau dia seorang pezina? Bagaimana kalau dia mencuri? Bagaimana kalau dia berzina? Sekalipun dia berzina, sekalipun dia mencuri, kalau dia mengucapkan syahadat, masuk surga dia. Apalagi kalau Anda masuk kubur, beli buku ini. Sebentar nih, saya kasih tunjuk. Kalau Anda masuk kubur, jangan lupa bawa buku ini. Sebentar, saya balikin dulu. Nih, saya balikin dulu ya. Saya tunjukkan kepada Anda. Bagi kalian harus membawa buku ini. Supaya apa? Supaya nanti bisa jawab pertanyaan alam kubur. Saya balik dulu. Kelihatan nggak? Ya. Nah ini Kelihatan. bocoran pertanyaan alam kubur plus kunci jawaban. Makanya kalian itu harus fokus ke sini saja. Percuma kalian sholat, beramal soleh, naik haji, nggak bisa jawab, pusing juga. Makanya nanti di alam kubur ditanya, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa kitabmu? Kalau kau benar jawab itu surga kau. Makanya masuk surga di dalam iman kalian itu tergantung kunci jawaban. Betul. Ya. Iya. Percuma kau juga beramal soleh, nanti kau nggak bisa jawab. Siapa Tuhanmu? Siapa ya? Lupa bu kunci jawaban tadi ya. Enggak, itu beneran ya itu bang. Loh,
Ini betulan ini. Kau pikir ini yang mengarang ini saya, yang bikin buku ini siapa nih? Bocoran kunci jawaban nih. Bocoran pertanyaan alam kubur plus kunci jawaban. Enggak, itu yang ngomong begitu tuh udah pernah ke alam kubur apa gimana? Nah, makanya itu. Justru itu yang seharusnya menjadi bahan pertanyaan Anda. Harusnya itu Anda di dalam tidur Anda yang tak kunjung-kunjung bisa tidur. Anda bertanya, apakah benar nanti kalau mati ditanya siapa Tuhanmu, siapa nabimu? Udah gitu nanyanya pakai bahasa Arab lagi. Itu pakai buku, pakai pulpen nggak, Pak? Lu makanya itu nanyanya pakai bahasa Arab. Man rabbuka, man nabiuka. Ah memang gitu. Gimana kalau kau nggak bisa bahasa Arab? Repot kau. Makanya mumpung lagi hidup, kalian harus kursus bahasa Arab. Bayar ke pondok-pondok pesantren. Enggak, kalau surga itu, Pak, kuncinya digembok, didorong apa digeser, Bang? Nah makanya itu pertanyaannya begini. Siapa yang bercerita tentang surga di dalam iman kalian? Rasul, baginda, nabi. Siapa yang bercerita tentang alam kubur? Baginda, nabi. Siapa yang bercerita bahwa nanti di surga ada perempuan-perempuan dengan susu-susu yang besar-besar? Baginda, nabi. Pertanyaannya, di mana sekarang nabi? Ah, di mana coba kau jawab dulu coba. Di mana sekarang? Di mana dia? Di surga. Surga. Coba nih. Saya tunjukkan dulu. Kau bilang Pokoknya surga. Waduh. Kalau abang mau deket saya bilang surga Nah, aja. saya kasih tunjuk. Saya tunjuk. Saya kasih tunjuk. Kau bilang surga. Lalu ini rumah siapa? Coba, ini apa ini yang dikunjungi oleh umat ini? Makam Nabi. Kok kau bilang Nabi di surga? Nabi bukan di surga. Dia ada di makamnya. Tuh. Ya. Ini ada makam Nabi di Madinah. Inilah kuburnya. Kau bilang di surga. Tidak boleh begitu, Bang. Janganlah kamu mengatakan sesuatu yang merupakan fitnah terhadap sang Nabi. Begitu. Sang Nabi itu, Bang, berpesan. Apa pesan daripada sang Nabi? Supaya kalian itu percaya kepada Al-Quran. Apa kata Al-Quran? Supaya kalian beriman kepada Injil. Kan begitu. Di dalam Injil terdapat petunjuk dan cahaya. Karena kalian tidak percaya kepada Quran, kalian percayanya malah kepada kitab hadis. Kalian percayanya malah kepada kitab karangan ulama A, ulama B, ulama C, ulama D. Itu kitab kalian. Makanya yang kalian bahas di masjid itu adalah kitab karangan ulama. Begitu ya. Jadi Bang Ridwan, saya cuma mau bilang begini. Siapakah yang kita bisa percaya? Yang naik ke surga atau yang masuk ke dalam kubur? Siapa yang bisa kita percaya? Yang tahu jalan ke surga atau yang tidak tahu jalan ke surga? Siapa yang mau bisa kita percaya? Orang yang mati di dalam kubur tidak bangun-bangun lagi atau orang yang mati kemudian bangkit? Bagaimana dia bisa bercerita tentang kubur sementara dia tidak pernah masuk kubur? Masuk kubur tapi nggak keluar lagi. Begitu, Bang. Makanya, Bang, yang mengetahui hal-hal yang demikian itu hanyalah Yesus. Dan Yesus sudah berfirman, barang siapa yang percaya kepadaku, maka ia akan mendapatkan hidup yang kekal. Dan dia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Begitu, Bang. Jadi, Bang, bagaimana kita bisa mempercayai tentang kehidupan yang akan datang? Coba, Bang, sekarang ku tanya sama Bang. Adakah kehidupan setelah kematian?
di dalam iman Anda? Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada, karena nggak ada, semua cuma cerita. Coba, Umar bin Khattab mati di dalam kubur, tidak ada kebangkitan. Siapa lagi? Bahkan Nabi mati di dalam kubur, tidak ada kebangkitan. Jadi cerita kebangkitan orang mati di dalam iman Anda itu hanyalah omong kosong. Semua itu isapan jempol, nggak ada, nggak ada. Tetapi di dalam kekristenan, Bang, ada kebangkitan itu. Ada kehidupan setelah kematian itu. Apa buktinya? Yaitu Yesus. Demikianlah kami memiliki pengharapan tentang akan adanya hidup setelah kematian, Bang. Seperti itu. Kalau Yesus tidak bangkit mengalahkan maut, Bang, maka, Bang, semua agama itu sebaiknya dilemparkan saja ke tong sampah. Iya, karena nggak ada kebangkitan, itu hanya omong kosong. Kalau Anda bercerita tentang kebangkitan orang mati, sementara di dalam agama Anda tidak ada, itu tidak pernah terjadi, maka semua itu hanyalah omong kosong. Sementara kekristenan itu ada akibat daripada kebangkitan Yesus. Itulah pondasi dasar yang paling utama. Seperti itu. Kebangkitan Yesus itu. Ya, seperti itu, Yong, ya. Jadi semoga Anda mengikuti dia. Apa kata Yesus? Akulah kebangkitan dan hidup. Ya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Bang, kita semua buta, Bang. Kita nggak ngerti hal-hal yang demikian itu, Bang. Hanya Yesus yang sanggup menuntun dan memimpin kita. Ya, kita nggak usah hidup yang muluk-muluk. Nggak usah hidup yang ruwet-ruwet, Bang. Contoh yang ruwet itu begini, Bang. Yang ruwet tuh begini. Jam sekian dipanggil. Jam sekian dipanggil. Cuci tangan lagi. Cuci. Ribet, Bang. Ruwet hidupmu. Ruwet hidupmu. Mengikuti Yesus sederhana saja, Bang. Mengikuti Yesus, menjadikan Yesus sebagai pemimpin di dalam dirinya. Hidup benar, berusaha hidup benar seperti yang diperintahkan Tuhan Yesus. Begitu, Bang, ya. Ya, jadi nggak ribet, Bang. Cuci tangan, nanti cuci tangan lagi, bentar lagi cuci tangan lagi. Cuci tangan. Ruwet, Bang, ya, ruwet hidup, ruwet. Oke? Kenapa saya dikatain oten, Bang? Ya makanya itu tadi di awal saya tanya, apakah Anda ini sudah murtad atau bagaimana? Enggak, itu di bawah itu pada ngatain saya oten nih. Emang harus gimana sih saya? Coba Anda bacakan dulu satu surat di dalam Quran, coba. Baca satu surat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Nah, tuh, itu kayaknya doa itu, Bang, doa pembukaan UUD. Iya, dia ini muslim, teman-teman, muslim. Cuman dia sudah, karena sering nonton Edis TV, dia memang pikirannya memang sudah berubah. Persepsi terhadap iman Islamnya itu sudah berubah. Hanya saja dia masih belum. Makanya kita tunggu kabar dari Anda ini, ya. Tunggu kabar Anda sudah ini. Oke lah, Bang, ya. Seperti itu ya, Bang, ya.